Selamat pagi Pak Ruswanto. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya. Iya. Ini kita bersilaturahim melawan Bapak. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kita coba gali Pak. Iya. Tentang informasi sekolah ini. Gak keberatan Pak ya kira-kira ya? Enggak. Assalamualaikum dulu Pak. Assalamualaikum. Ini Pak, apa sih kondisi saat ini, kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan Bapak yang sekarang ini? Ya, terima kasih. Kekuatan di sekolah kita antara lain kita guru-guru sudah semuanya sarjana. Kemudian sekolah kita juga terdaftar sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian kita baru-baru kemarin dipercaya untuk mewakili Kecamatan Brebes Utara sebagai perwakilan untuk lomba sekolah sehat. Kemudian kalau kelemahannya mungkin kita ini karena di sekolah di daerah ujung, sehingga untuk minat siswa dan zonasi belum ini Pak, belum maksimal gitu ya? Ya belum maksimal, apalagi tahun kemarin kan di daerah belakang itu komplek perumahan kan belum ada pintu pagar Pak. Ini jalan gitu Pak ya? Iya, alhamdulillah kemarin bulan Agustus sudah kita buat akses jalan masuk dari belakang, sehingga peserta didik yang dari perumahan bisa masuk lewat jalur belakang zonasi. Kelemahannya tadi sudah bisa diatasi Pak ya, dengan cara membuat pintu pagar belakang, alhamdulillah. Dan itu sudah mulai berfungsi ya Pak ya? Belum berfungsi karena menjalankan ajaran baru nanti. Kekuatannya terus ada nggak kendala apa saja yang Bapak hadapi di satuan pendidikan Bapak di SMP 29? Kendalanya? Iya. Mungkin kendala akses jalan malah. Siswa ini kan kalau misalnya yang dari belakang itu kan harus putar ke depan Pak, sekitar 1 pal. Jadi mungkin kelemahannya di situ Pak, kendalanya. Makanya saya buat akses jalan dari belakang, diolah pintu gerbang. Itu pintu gerbangnya sudah dipasang, sudah dibuat, tinggal difungsikan. Insya Allah nanti tas TPDP tahun depan. Ajaran baru. Berarti Bapak sudah ini ya, penyebabnya kondisi saat kelemahan itu sudah bisa diatasi lah seperti itu ya. Iya. Terus bagaimana Bapak merasa saat ini dengan kondisi yang telah diidentifikasi oleh Bapak di satuan pendidikan Bapak ini, langkah-langkah nyata nanti yang diambil untuk mengatasi itu seperti apa Pak? Istilahnya tadi sudah diatasi, terus langkah selanjutnya itu seperti apa nanti setelah diatasi masalah kendala yang tadi, kelemahan tadi? Nah jadi rencana kedepannya kami akan ini Pak membuat sosialisasi kepada masyarakat di perumahan bagian belakang bahwa akses jalan di belakang sudah terbuka, sehingga jalur zonasi itu yang biasanya anak-anak mutar sampai 1 pal ke depan bisa melalui pintu gerbang belakang yang telah dibuat. Oh gitu ya, alhamdulillah Pak ya. Itu kira-kira nanti berdampak dengan kondisi pembelajaran dan satuan pendidikan Bapak, kira-kira apa kalau sudah akses itu terbuka itu Pak, yang bisa Bapak ekspektasikan atau perestimasikan gitu? Iya. Apa yang kira-kira Pak? Nah jadi karena akses jalan semakin dekat, sehingga anak-anak pun tidak terlambat datang Pak. Jadi yang biasa bisa mutar 1 pal, itu bisa jarak dekat sekitar 50 sampai 100 meter. Berarti lebih aksesnya lebih mudah ya. Lebih dekat. Berarti ada inovasi untuk mengatasi kelemahan itu. Terus kalau masalah kondisi dan kekuatan yang telah Bapak identifikasikan tadi, kemudian
rencana program pembelajaran sekolah atau satuan pendidikan Bapak itu nanti bagaimana dengan kekuatan yang ada? Kalau kelemahannya tadi kan sudah kita atasi dan alhamdulillah bisa kita dapatkan inovasi. Nah nanti untuk penyesuaian atau inovasi dalam kurikulum atau metode pembelajaran tentang kekuatan yang Bapak katakan apa namanya, tenaga pendidiknya sudah S1 rata-rata dan boleh dikatakan 90% lebih Pak ya, lebih 100% alhamdulillah, itu satu modal yang sangat luar biasa. Nah itu kira-kira untuk penyesuaian dan inovasi dalam kurikulum metode pembelajarannya dalam kurikulum pendidikan ini bagaimana nanti Pak, ada lebih apa namanya berdampak pada proses pembelajaran kualitas pendidikan serta anak-anak. Ya, terima kasih. Ya. Karena tenaga pendidikan di sekolah kami sudah 100% sarjana, jadi mungkin ilmunya sudah kompeten lah masing-masing di mata pelajaran, sehingga nanti untuk mencerna kurikulum merdeka ini guru-guru di sini sudah di samping mereka sudah sarjana kan kami adakan ini Pak workshop jadi masalah kurikulum merdeka, kemudian kami di sini juga dibentuk dengan kombel Pak, komunitas belajar. Alhamdulillah. Sejauh ini kombelnya sudah berjalan Pak ya? Alhamdulillah sudah. Untuk koordinator kepala sekolah atau kurikulum Pak? Itu ketuanya kurikulum, untuk kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab, tidak ada koordinatornya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kemudian tadi itu kita mengantisipasi tentang keadaan real kekuatan yang kita dapat Pak ya. Nah, mungkin apakah Bapak memiliki rencana untuk melakukan pemantauan atau evaluasi berkala guna melacak efektivitas strategi yang Bapak rencanakan tadi? Apakah ada rencana untuk evaluasi dan bagaimana rencana itu Bapak capai nanti? Iya. Nah, jadi kami setiap saat lah, paling tidak satu semester itu kita adakan evaluasi setiap kegiatan yang diadakan di sekolah kami, sehingga dengan evaluasi ini kita bisa yang baik bisa dipertahankan, yang kurang baik bisa ditingkatkan lagi. Jadi selain evaluasi juga memonitor setiap saat kegiatan yang ada di sekolah kami. Terima kasih Pak. Sedikit mengulas tentang yang sudah baik itu dipertahankan atau masih bisa ditingkatkan, atau ada keinginan untuk inovasi ditingkatkan atau hanya sekedar dipertahankan? Iya, jadi dengan melakukan evaluasi ini yang baik minimal kita pertahankan. Jadi kedepannya juga bisa diperluas lagi. Jadi yang baik supaya menular ke kegiatan yang lain, supaya dapat yang baik meniru gitu ya. Ada istilahnya berbagi praktik baik begitu. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak tentang refleksi. Jadi kita sudah merefleksi tentang beberapa faktor kelemahan dan kelebihan atau kekuatan kita. Mudah-mudahan kelemahannya itu kita sadari, kita refleksikan untuk kita perbaiki. Kemudian kita Pak, kalau di rapot pendidikan itu ada IRB ya, identifikasi, refleksi dan benahi. Mudah-mudahan bisa terkabul dan bisa kita laksanakan, realisasikan bersama-sama. Juga nanti mungkin saya bersama Bapak di sini bersama mendampingi kegiatan-kegiatan. Masih berlanjut Pak pertanyaannya nih. Santai aja kita Pak. Jangan terlalu tegang. Jadi saya bertanya Pak, bagaimana Bapak menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Jadi program kerjanya bagaimana dan satuan anggaran di satuan pendidikan Bapak ini bagaimana? Apakah Bapak ini dan tim mengembangkan program setiap 3 tahun terakhir? Apakah perubahan atau inovasi yang terjadi dari tahun ke tahun atau hanya meneruskan gitu? Istilahnya tidak ada perubahan. Ya, terima kasih. Jadi dalam penyusunan program kami, baik program tahunan maupun jangka menengah, kami membentuk tim. Jadi tim ini kami bentuk, kemudian dalam musyawarah setiap bulan Juli tahun ajaran baru. Jadi kami menyusun
anggaran, Iya. baik RKS maupun yang lainnya. RKP juga Pak ya. Iya. Jadi dengan tim bersama-sama Iya. yang Bapak penyusunan itu, nanti akan ada perubahan dan akan direnovasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sekolah. Sekolah ya. Sesuai dengan apa ya. Makasih, Pak. Kemudian apakah selama ini Bapak mengalami kendala tertentu dalam pelaksanaan program? Terus bagaimana kira-kira nanti mengatasinya? Iya. Jadi setiap kami membentuk program, baik program tahunan maupun jangka menengah, itu pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Iya. Tapi dengan kita membentuk tim, kendala-kendala tersebut bisa diminimalisir, bisa dikurangi, sehingga program-program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah bisa disusun sedemikian hingga sehingga bisa kita laksanakan untuk 1 tahun program tahunan ya ke depannya. Iya. Semisal Pak dalam perjalanan itu ada kendala, apakah Bapak akan mengadakan perubahan kerja di anggaran itu Pak? Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan, itu kita perlu evaluasi apa penyebabnya, atau mungkin karena perencanaannya di luar kemampuan kita sekolah. Jadi kadang-kadang program itu bisa terlaksana, ada yang tidak ya. Kemudian nanti di RKAS juga ada perubahan ya, mungkin ada masukan program yang baru bisa dimasukkan, kemudian yang tidak terlaksana bisa dihilangkan. Ya. Iya. Oh, jadi dihilangkan atau di inovasi yang lain Pak? Iya, maksudnya diganti dengan program yang lain. Iya. Terima kasih Pak sudah berbagi beberapa tips yang dia laksanakan. Kemudian kira-kira misalnya pengawas ini sebagai pendamping teman gitu Pak ya, teman ya. Kira-kira Bapak keberatan nggak nanti untuk membagikan dokumen-dokumen untuk RKAS agar pengawas itu juga bisa mempelajari atau mendalami masalah RKAS yang ada di sini? Iya, dengan senang hati kami bisa berbagi dengan pengawas pembina masalah program-program di sekolah kami, sehingga dari pengawas pembina nanti bisa memberikan masukan ataupun bisa ikut mengevaluasi mana-mana yang perlu diperbaiki atau bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja anggaran? Apakah ada proses penentuan prioritas yang juga melibatkan seluruh staf sekolah, baik guru maupun tenaga pendidikan yang lain? Iya, jadi masalah program sekolah kami mengutamakan skala prioritas sekolah. Jadi mana-mana yang penting terlebih dahulu dilaksanakan, kemudian nanti menyusul dengan yang lainnya. Ini jadi tim dari stakeholder yang ada di sekolah kami bekerja sama secara maksimal. Kemudian tim kami juga mengajak kepada guru-guru maupun tenaga pendidikan untuk ikut serta mensukseskan program sekolah yang sudah ditentukan. Artinya semua terlibat begitu Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Nah kemudian apakah Bapak itu merencanakan program kerja anggaran sekolah ini dikaitkan dengan tujuan visi dan misi sekolah? Ya, betul. Nah jadi kami program sekolah itu juga disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, sehingga dari visi dan misi sekolah tersebut bisa dijadikan pedoman atau patokan untuk menyusun program sekolah di sekolah kami. Terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan visi misi sekolah yang tentunya nanti upaya peningkatan kualitas pembelajaran Pak ya, untuk siswa-siswa kita. Terima kasih.
Kemudian Pak, tadi Bapak menerangkan semua terlibat di staf sekolah ini, baik guru dan warga sekolah lainnya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana kontribusi mereka yang tadi ikut dalam penyusunan RKAS itu terhadap keintegrasian dalam perencanaan? Maksudnya keterlibatan mereka itu urun rumbuk sarannya itu apakah seberapa besar masuknya dalam RKAS itu Pak, dalam rencana program sekolah? Iya. Nah, jadi sebelum kami menyusun RKAS sekolah, kami di setiap guru mapel maupun tenaga pendidikan itu disuruh membuat usulan-usulan mana yang barang-barang apa yang diperlukan untuk program tahunan. Jadi misalkan untuk guru mereka ada yang usul pembelian DVD, kemudian ada yang mengusulkan pembelian penambahan kipas angin di tiap kelas, ada lagi yang misalnya usul untuk pembelian CCTV di setiap kelas. Jadi untuk kedepannya ya tentunya RKAS itu betul-betul berdasarkan usulan dari Dewan Guru maupun tenaga pendidikan, sehingga nanti yang bisa kita laksanakan, kita tampung, kita anggarkan, sehingga kebutuhan sekolah kedepannya akan terpenuhi. Terima kasih Pak. Jadi cukup lengkap Pak ya. Jadi bagaimana Bapak menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolahan, baik gurunya, baik tenaga pendidikan yang lain itu terlibat di dalamnya. Satu pertanyaan lagi Pak, yang lainnya masih banyak. Ini satu pertanyaan dalam program. Selain daripada masukan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada atau warga sekolah yang ada tidak referensi lain impian ini Bapak ini untuk menyusun program kerja itu, masukan dari yang lain selain dari keterlibatan warga sekolah baik komite dan sebagainya, itu ada nggak kira-kira? Ya mungkin kalau masukan dari atau dari data lain gitu, dari luar sekolah, mungkin ini dari komite, mungkin komite itu yang kebetulan ketuanya itu juga mantan kepala sekolah SD Pak, jadi beliau juga bisa memberikan masukan-masukan untuk menunjang fasilitas anak-anak untuk kegiatan proses belajar mengajar. Iya. Kalau dari lain rasanya belum ada. Dari lain belum ada. Jadi masih dari lingkungan sekolah. Untuk data lain misalnya dari refleksi lain tidak ada juga. Ya mungkin dari kita mengambil ke YouTube, ya, jadi bisa dijadikan perbandingan. Oh gitu. Ya. Nah sekarang saya bertanya lagi Pak, apa ada perbedaan program atau kegiatan satuan pendidikan di sekolah ini dari tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Apakah ada perbedaan programnya Pak? Apakah ada? Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program dan anggaran? Pada proses penentuan prioritas itu melibatkan senior staff, tadi Bapak jawab sudah kan? Nah sekarang yang perlu dijawab, apakah ada perbedaan program satuan pendidikan Bapak dari tahun ke tahun? Iya, terima kasih. Masalah program dari tahun ke tahun, jadi setiap akhir tahun kami Bapak Guru atau tim sekolah itu mengevaluasi program yang tahun terdahulu, sehingga mana yang baik kita lanjutkan, mana yang kurang kita tambahin, sehingga program untuk tahun kedepannya itu bisa bertambah lebih baik lagi. Berarti ada perubahan Pak ya? Iya. Jadi istilahnya nggak kopas atau ya seperti tahun dulu lah, biasa-biasa aja gitu kan. Kalau ini sudah ada ya udah ini. Berarti kan di sekolah ini kita mencoba inovasi baru Pak ya. Iya. Kalau bagus kita tingkatkan, kita tambahin lagi kualitasnya, kemudian frekuensinya dalam anggaran itu
bila ada yang kurang efektif mungkin kita perbaiki, kita ganti dengan program yang sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang saya bertanya Pak, bagaimana Bapak memastikan pengelolaan pengelolaan program satuan pendidikan Bapak itu bisa berjalan efisien dan efektif? Bagaimana Bapak mengelola anggaran itu, memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien? Ya, jadi untuk program yang sudah kami buat supaya berjalan dengan efektif dan efisien, jadi setiap apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekolah itu harus sesuai dengan program yang sudah dibuat, sehingga setiap itu kan sudah terjadwal, misalnya bulan ini harus melakukan pembelian buku, untuk pembelian kebutuhan sekolah, misalnya ini untuk obat-obatan UKS dan lain-lain, sehingga kita belanja untuk sekolah itu harus benar-benar sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Itu mengontrolnya Pak. Ya. Selain program sesuai dengan program yang sudah sesuai, cara lain lagi ada nggak untuk dengan memastikan ini, wah ini sudah efektif, efisien, anggaran ini memang terlaksana dengan baik? Ada cara lain selain itu? Ya, kami selalu memonitor Pak. Jadi memonitor, kemudian apa-apa yang sudah dilaksanakan sesuai program sudah ditentukan, kemudian kita evaluasi Pak. Jadi supaya apakah program tersebut sudah dilaksanakan atau belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi kalau yang belum, mungkin kita tandai apa kendalanya, kemudian kenapa misalnya belum dilaksanakan, itu bisa kita evaluasi Pak dari tim. Baik, terima kasih Pak, sudah lengkap sekali ini kita. Nanti mungkin lain waktu saya berkunjung lagi di sini untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali atas informasi yang sudah saya dapat. Mungkin nanti kesempatan lain saya juga berkomunikasi lagi dengan Pak, kemudian meminta waktu lagi, dan kalau boleh saya membersamai dengan Bapak di sekolah ini, sama-sama kita memajukan sekolah ini, mudah-mudahan bisa lebih baik. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali atas kesempatan.